Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi di pelajaran Shaqofah Akidah di kelas 3. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajarnya, kita berdoa dulu bersama-sama. Wahid, Isnain, Salas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar kembali tentang Asmaul Husna. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang Al-Mujib. Masih ingat apa itu Al-Mujib? Ya, Allah yang Maha mengabulkan. Jadi sudah berapa banyak nih doanya? Sudah berapa banyak? Harus banyak-banyak berdoa ya, karena Allah itu Maha mengabulkan. Semakin banyak kita berdoa, maka semakin banyak juga yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar Asmaul Husna atau nama-nama baik Allah yang lain, yaitu Al-Awwal. 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 Apa itu Al-Awwal? Al-Awwal artinya adalah Allah yang Maha Awal, yang Maha Pemula, yang Maha Pertama, pokoknya yang paling awal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Hadid ayat ketiga yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin, dan dia yang maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Nah, di ayat ini Allah itu menjelaskan bahwasannya Allah punya nama Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, dan Al-Batin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Al-Awwal saja. Ingat ya, Al-Awwal artinya adalah yang maha awal, yang maha pemula, yang maha pertama. Al-Awwal berarti tidak ada sesuatu apapun sebelumnya, sebelum sang awal itu. Jadi tidak ada sesuatu yang paling pertama ada di dunia ini, bahkan sebelum dunia ini ada pun ada Allah saja. Allah yang maha awal, Allah yang maha pertama. Kalau bumi itu kan terbentuk ada awalnya, dari titik satu titik yang kemudian menjadi bumi, menjadi bulan, menjadi matahari. Kemudian ada manusia yang awalnya dari tanah,
ada hewan-hewan yang awalnya tidak ada jadi ada, semuanya ada awalnya. Tetapi Allah itu maha awal, Allah tidaklah berawal, Allah bersifat azali, tidak punya permulaan. Tapi dialah yang paling pertama, yang paling pertama ada, yang paling awal ada, sebelum yang lain ada, sebelum malaikat, sebelum jin, sebelum manusia, sebelum langit, bumi, bahkan sebelum alam semesta ini ada, Allah sudah ada duluan. Karena Allah punya sifat atau punya nama Al-Awwal. Al-Awwal itu artinya bukan berarti Allah itu punya permulaan atau punya akhiran. Yang berawal pasti kan berakhir, tapi Allah beda. Allah tidak mungkin berakhir. Makanya Allah itu sifatnya adalah azali. Al-awwalnya adalah azali. Apa itu azali? Azali itu tidak berawal dan juga tidak berakhir. Jadi ada terus. Yang paling pertama terus, maha pertama, dan nanti maha terakhir. Yaitu Allah juga punya sifat al-akhir ya. Kita akan belajar al-akhir di pertemuan yang lain, semoga saja. Jadi Allah itu al-awwal ya, yang maha pemula, yang maha pertama, yang maha mendahului. Tidak ada yang lebih dulu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha awal. Nah, sebelum semuanya ada Allah sendirian. Maka benar-benar hanya Allah lah yang maha pertama. Nah, dari sifat ini kita bisa belajar bahwasannya dengan mengamalkan nama Allah Al-Awwal, kita jadi tahu bahwasannya Allah lah satu-satunya yang punya kuasa, yang punya kehebatan, yang maha segalanya. Sebelum semua ini ada, Allah sudah ada lebih dulu. Allah yang maha pertama. Maka sudah seharusnya sebagai seorang muslim, sebagai seorang manusia, kita itu hanya tunduk malu kepada Allah, karena Allah yang mengawali semuanya. Bahkan kebaikan-kebaikan kita itu awalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keindahan-keindahan kita, pujian-pujian yang ada pada diri kita itu semuanya milik Allah. Allah yang mengawali semua itu. Nah, dari sifat ini, dari nama ini, kita harus juga belajar bahwasanya kita juga minimal harus menjadi awal dari awal, menjadi contoh, menjadi orang yang pertama kali mencontohkan kebaikan kepada orang lain. Misalkan kalau di kelas kita belum ada yang tahfiz pertama, kita harus jadi yang pertama. Nah, walaupun Allah itu maha awal, kita juga harus mengamalkan menjadi orang yang paling pertama, yaitu pertama dalam kebaikan. Karena orang yang paling pertama dalam kebaikan dicontoh oleh orang lain, maka kebaikan orang itu akan mendapatkan kebaikan dari orang-orang yang lain. Jadi kalau kita mencontohkan kebaikan nih, terus orang lain nyontoh kita kebaikannya karena kita yang paling pertama, maka pahala orang itu datang ke kita tanpa mengurangi pahala orang itu. Teman kita misalkan dia tahfiznya lambat, tapi kita yang paling awal duluan tahfiz, terus kemudian dia semangat untuk mengejar kita, maka kita dapat pahala dari tahfiznya teman kita itu. Maka semangat untuk menjadi yang pertama terus, supaya pahala orang-orang itu datang ke kita, supaya kita dapat pahala dari orang lain yang mengikuti kita, gitu ya. Semoga bisa difahami bahwasannya Allah itu sang maha awal, sang maha pemula, sang maha pertama. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ya pelajaran kita hari ini. Semoga bisa difahami. Kita tutup sama-sama dengan membaca lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.